Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Tanpa Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 10 ya. Untuk bab 1 yaitu hukum Newton. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombolnya, kemudian jangan lupa juga untuk like, share, dan komen. Oke, langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Hukum kelembaman menjelaskan tentang jadi gini, saya jelasin dulu. Jadi hukum kelembaman ini adalah hukum 1 Newton ya. Jadi hukum 1 Newton itu terkenal dengan namanya hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kelembaman? Kelembaman itu adalah suatu kondisi di mana benda itu dia cenderung untuk mempertahankan kedudukannya. Apakah dia terus bergerak ya dengan kecepatan konstan ataupun tetap diam. Nah, kalau seandainya benda itu besar ya atau masanya besar, maka kelembaman dan inersianya itu dia semakin besar. Artinya apa? Artinya semakin besar bendanya, maka akan semakin besar kecenderungan benda itu untuk mempertahankan posisinya atau kedudukannya gitu. Nah, artinya adalah dari pernyataan A sampai E, pernyataan yang tepat adalah yang E ya, yaitu sifat benda yang mempertahankan keadaannya. Kita lanjut soal nomor 2. 3 gaya dikenakan pada sebuah benda dengan arah yang berbeda-beda. Jika resultan ketiga gaya tersebut sebesar 0 Newton, kemungkinan keadaan benda adalah jelas ya, dia akan diam karena sigma F sama dengan 0. Kita lanjut, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pernyataan yang benar mengenai sifat kelembaban benda adalah, nah tadi udah saya jelasin ya, kalau semakin besar masanya, semakin besar kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Berarti pernyataan yang benar itu adalah pertama yang keempat, yang jelas ya. Makin besar massa benda, kelembaban benda makin besar. Dengan kata lain, semakin kecil massanya, semakin kecil juga kelembabannya, atau semakin mudah benda itu untuk dihentikan. Jadi yang benar adalah yang 2 dan 4 ya. 2 dan 4 itu berarti yang D. Kita lanjut nomor 4. Oke. Diketahui besar massa benda PQRST adalah sebagai berikut ya. MP lebih dari MQ, lebih dari MR, lebih dari MS, lebih dari MT. MT ya ini ya. MT ya. Berdasarkan hukum kelembaman, pernyataan yang tepat adalah benda T paling sulit digerakkan. Enggak ya, karena dia paling kecil, berarti enggak. Yaitu benda S lebih sulit digerakkan daripada benda Q. Nah, benda S-nya itu di sini, benda Q-nya di sini. Artinya adalah benda Q lebih besar ya daripada benda S. Dengan kata lain, benda Q itu lebih sulit digerakkan daripada benda S, sehingga pernyataan yang B juga salah. Lanjut yang C. Nah, yang C itu dia benda R lebih mudah digerakkan daripada benda Q. Benda R lebih mudah digerakkan dari benda Q. Jelas ya, ini benar. Kenapa? Karena benda R itu lebih kecil daripada benda Q. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Di dalam angkutan umum yang bergerak lurus beraturan, terdapat seorang penumpang yang duduk membelakangi sopir. Angkutan umum bergerak ke arah barat ya. Kemudian tandain dulu, secara tidak sengaja sopir angkutan umum menginjak gas dan angkutan umum bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Setelah beberapa menit, sopir menginjak rem secara mendadak. Berikut ini peristiwa yang akan dialami oleh penumpang berturut-turut saat sopir menginjak gas dan menginjak rem secara mendadak adalah: yang pertama, maju ke arah timur dan tetap diam dalam posisinya. Yang A ini jelas enggak ya. Kenapa? Karena coba deh kamu bayangin, misalnya kamu lagi naik mobil, kemudian tiba-tiba direm. Nah, misalnya mobilnya geraknya ke barat. Barat kan berarti ke kiri ya. Oke, kemudian direm mendadak.
otomatis kamu akan mundur kan, atau maju lah bahasanya. Nah, nanti kamu maju ke sana dulu, udah itu balik lagi ke sana, ya enggak? Nah, berarti kalau ke arah sana itu dia arah timur, arah sebaliknya. Baru nanti balik lagi ke arah barat. Nah, berarti pernyataan yang paling tepat itu adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan grafik benda berikut ini. Pada grafik tersebut, garis gerak benda dengan resultan gaya sebesar 0 ditunjukkan oleh huruf. Nah, ini mudah banget ya. Adik-adik tinggal lihat aja garis yang mendatar. Yang mendatar itu berarti yang B dan D. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah kotak berada dalam mobil box yang sedang melaju kencang. Peristiwa yang terjadi pada kotak sesuai dengan konsep kelembaman adalah, saya tadi udah baca ya statementnya, dan yang paling tepat itu adalah yang B, yaitu kotak akan bergerak berlawanan dengan gerak mobil ketika sopir menginjak gas secara mendadak. Nah, ini sudah saya jelasin juga seperti di soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 8. 4 orang anak bersama-sama mendorong mobil mogok. Setelah beberapa saat mobil itu tetap diam ya, dan tidak berubah posisi. Keadaan mobil yang didorong oleh keempat anak itu dapat dirumuskan sebagai, tentu aja sigma F sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena bendanya itu dia tetap diam dan tidak berubah posisi. Kita lanjut nomor 9. Peristiwa berikut yang termasuk konsep dari kelembaman benda adalah yang D ya, karang di pantai tetap berdiri kukuh selama ratusan tahun. Yaitu dia kecenderungan benda untuk mempertahankan posisi atau kedudukannya. Jadi karang di pantai itu dia tetap berdiri kokoh ya di posisinya ketika ada terjangan apapun dari dasar lautnya kan. Jadi yang tepat itu yang D. Kita lanjut nomor 10. Solusi yang tepat untuk mengatasi risiko kecelakaan pengendara mobil terkait dengan konsep hukum 1 Newton adalah, tentu aja ya, caranya itu adalah dengan menggunakan sabuk pengaman. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.